Shalom adik-adik. Wah Kak Pina, gak kerasa ya kita udah masuk di bulan Mei loh. Iya ya Kak ya. Kak Pina gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Wah kalau Kak Pina luar biasa, puji Tuhan. Kalau Kak Lauren gimana? Kalau Kak Lauren juga luar biasa dong Kak. Wah. Kalau adik-adik gimana nih? Pastinya juga luar biasa, amin. Yeay. Adik-adik siap buat beribadah pada hari ini? Yang siap bisa lambaikan tangannya. Yuk, kakak mau ajak sebelum kita mau mulai ibadah kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat hari yang baru yang Kau beri buat kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau memulai ibadah kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wah Kak Pina. Iya Kak Lauren. Hari ini kan ya Kak, kita mau belajar tentang takut akan Tuhan Kak. Iya. Nah, takut akan Tuhan tuh artinya apa sih Kak? Bukan karena Tuhan galak ya Kak ya. Bukan dong Kak. Tapi karena kita menghormati Tuhan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita menghormati Tuhan Yesus nih ya, berarti kita juga harus hati-hati dalam menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Salah satunya tangan nih Kak. Contohnya iya apa Kak Kak? Lauren. Berarti kita gak boleh mukul temen ya Kak, tapi kita tangannya buat angkat tangan memuji Tuhan ya Kak ya. Iya benar banget Kak Pina. Nah berarti kita juga harus hati-hati dalam menggunakan tangan kita, kaki kita, mulut kita, dan juga mata kita. Adik-adik yang mau kakak ajak buat kita sama-sama nyanyiin lagu ini ya. Ayo Kak. Hati-hati gunakan tanganmu ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wah, Kak Lauren, Iya, tadi Kak kan Pina. kita udah belajar tentang menggunakan seluruh tubuh kita buat memuji Tuhan ya Kak. Iya, Kak. Nah, artinya itu bentuk dari apa Kak? Taat ya Kak. Iya. Yuk, Kakak ajak adik-adik, siapa yang mau taat bisa lambaikan tangannya. Kakak mau ajak kita mau lompat dalam hitungan ketiga ya. Oke Kak. Coba kita mulai dulu Kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ku mau taat Kak. Yuk, kakak yakin adik-adik bisa dengan gayanya ya Kak ya. Yuk kita mau nyanyikan. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupan
Yuk kita mau sama-sama lompat. Ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku, bagiku Kau yang terutama. Dari awal lagi ya, kita mau katakan. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku, ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku, bagiku Kau yang terutama. Yuk kakak aja kita mau sama-sama lompat bagi Tuhan ya. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Kita mau senyuman terbaik ya. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku, bagiku Kau yang terutama. Yuk, dari awal lagi kita mau katakan, ku mau taat, ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku, ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupan kita mau ngapain kak? Ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku, bagiku Kau yang terutama. Yuk kita mau lompat bagi Tuhan, katakan. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hari. Tunjukkan senyuman terbaiknya. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku, bagiku Kau. Kakak ajak sekarang sambil tepuk tangan. Sambil tepuk tangan katakan. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Sekarang kakak ajak sekali lagi kita mau melompat bagi Tuhan. Sekali lagi kita mau lompat bagi Tuhan. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama, asik, dalam hari-hari. Sekali lagi tunjukkan senyuman yang terbaik, katakan. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku, bagiku Kau yang terutama. Katakan bagiku, bagiku Kau yang terutama. Bagiku Kau yang terutama. Yuk kakak aja kita sorakan sekali lagi, katakan. Kau yang terutama. Wah, bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik, kita sekarang mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, di sini kakak mau nanya, seberapa banyak adik-adik yang mau lebih lagi taat sama Tuhan Yesus? Bisa angkat tangannya. Kakak gak maksa kok, kakak gak maksa semuanya mau angkat tangan. Tapi kakak yakin kalau adik-adik menghormati Tuhan Yesus, adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik dengan segenap hati adik-adik bisa angkat tangan. Kita mau sama-sama belajar lagu, kita mau sama-sama belajar buat menyembah Tuhan. Yuk, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kita mau bilang Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
baik Yesus. Yuk adik-adik katakan terima kasih, katakan Tuhan baik. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus sungguh baik. Yes, yes, Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Yuk adik-adik kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Yes, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Dari awal lagi katakan ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Dengan musik yang lembut sambil angkat tangan katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak ada setia kepada-Mu Tuhan. Katakan jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak ada setia kepada-Mu Tuhan. Nyatakan jadikan aku indah, yes, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak ada setia kepada-Mu Tuhan. Yes, kakak mau adik-adik sendiri yang nyanyikan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak ada setia kepada-Mu Tuhan. Yes, jadikan kami indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Yes, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak ada setia kepada-Mu Tuhan. Sambil angkat tangan yuk, kakak ajak sambil angkat tangan. Kita mau nyanyikan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
lagi nyatakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Yes, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu Tuhan. Bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Yes Tuhan, yes Bapa. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang mau lebih lagi Engkau bentuk Tuhan, yang mau lebih lagi Engkau ubah menjadi bejana yang sempurna Bapa, agar kami tetap taat dan setia Bapa, untuk mengasihi-Mu, untuk menghormati-Mu Bapa. Ya Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau yang memberikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba Tuhan, agar kami mau mendengar dan kami juga mau menerima segala apapun meskipun itu pahit Tuhan buat kehidupan kami. Namun kami percaya itu semua untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Yuk adik-adik yang udah siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, gak terasa ya, hari ini kita sudah masuk di minggu pertama di bulan Mei. Wah, Kak Putri percaya nih, adik-adik semua beserta mama, papa, dan keluarga dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah, Kak Putri juga percaya nih, adik-adik semua pastinya masih tetap semangat dong untuk mengikuti ibadah Tukai online. Oke, nah hari ini siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan dong dan bilang gini, aku siap Kak, aku siap. Oke, good. Kak Putri lihat semangatnya loh dari sini. Oke adik-adik, hari ini Kak Putri mau cerita, judulnya yaitu Respect to God. Sama-sama katakan yuk, Respect to God. Artinya hormat kepada Tuhan atau menghormati Tuhan. Ayatnya ada di Keluaran pasal 19, pasal 20, dan pasal ke-32. Nanti adik-adik bisa baca ya sama papa mama di rumah. Oke, hari ini kita mau belajar dari kisah bangsa Israel. Adik-adik semua tahu dong ya, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Ya betul, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak kalau ternyata bangsa Israel ini pernah menderita ketika bangsa Israel berada di Mesir. Betul, berada di Mesir. Ketika bangsa Israel di Mesir, bangsa Israel ini sangat menderita karena bangsa Israel dipaksa kerja oleh pemerintah Mesir. Setiap pagi, siang, malam disuruh bekerja. Dan kalau mereka melakukan kesalahan atau berbuat salah, mereka sudah pasti dihukum, disiksa, dimarahin, diomelin sama pemimpin Mesir. Kasihan ya bangsa Israel, hidup mereka benar-benar sangat menderita ketika di Mesir. Nah, tapi karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, maka Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir melalui Musa. Ya betul, melalui Musa. Dan selanjutnya Musa adalah pemimpin dari bangsa Israel. Musa memimpin bangsa Israel untuk melakukan perjalanan ke tanah Kanaan, tanah yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, apakah adik-adik sehabis bangsa Israel bebas dari bangsa Mesir, apakah hidup mereka boleh seenaknya karena sudah bebas, sudah terlepas?
Boleh nggak? Nggak boleh, nggak bisa ya. Bangsa Israel harus tetap hidup dengar-dengaran apa kata Tuhan melalui pemimpin mereka pada saat itu, yaitu Musa. Nah, tapi ada salah satu kejadian yang mengecewakan. Ketika dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang tidak mudah ya adik-adik, mereka harus melewati padang gurun, panas, banyak hal yang terjadi. Nah, ada satu kejadian yang membuat Musa marah nih sama bangsa Israel. Ketika bangsa Israel waktu itu disuruh Musa untuk menunggu dan berkemah ya, karena Musa ingin pergi menemui Tuhan di atas Gunung Sinai. Perintah Musa yaitu untuk mereka bangsa Israel suruh tunggu nih. Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, Musa mendapatkan bangsa Israel sedang menyembah patung lembu emas. Wah, di situ Musa sangat kecewa, sangat marah, kesal ya. Padahal Musa hanya Musa hanya menyuruh bangsa Israel untuk tunggu ya, karena Musa hendak menemui Tuhan ya. Tetapi ketika Musa melihat bangsa Israel yang sedang menyembah berhala, Musa sangat sedih bahkan marah. Kenapa? Karena seharusnya bangsa Israel tidak melakukan hal demikian ya. Seharusnya bangsa Israel bukan menyembah patung, tapi harusnya menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Menyembah Tuhan yang telah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, hal itu sangat membuat Musa marah dan kecewa. Nah, adik-adik, itu dia tadi kisah dari bangsa Israel yang tidak menghormati keberadaan Tuhan. Seharusnya bangsa Israel menyembah kepada Tuhan, bukan kepada patung ya. Nah, adik-adik, hari ini kita boleh belajar dari kisah bangsa Israel, yaitu kita sebagai anak-anaknya Tuhan, yaitu kita mau belajar menghormati Tuhan, respect to God, menghargai keberadaan Tuhan. Mungkin adik-adik bilang, Kak Putri, aku gak seperti bangsa Israel yang nyembah patung, nyembah berhala. Aku tetap ibadah kok Kak. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik tidak melakukan seperti bangsa Israel ya, menyembah patung, menyembah berhala. Tapi coba nih adik-adik, coba cek ya. Setiap minggu nih kita kan ibadah masih online. Kelas besar ada yang Zoom ya. Tapi apakah ketika kita beribadah, hati kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, benar-benar sungguh datang kepada Tuhan. Ketika kita tahu nih, oh ya ibadahnya online, ya udahlah, aku pakai baju tidur aja nggak apa-apa kan, nggak lihat kan, aku nonton, aku tetap ibadah sambil duduk aja, sambil makan deh, aku belum sempat sarapan nih, tapi udah keburu mulai nih ibadah online. Nah, apakah kita beribadah seperti itu? Seharusnya ketika kita beribadah, walaupun masih online, sikap hati kita harus sama seperti kita beribadah waktu kita datang ke gereja, ya kan? Kalau kita datang ke gereja sebelum ibadah online gimana? Kita tahu hari Minggu nih, kita harus siap-siap mandi pagi-pagi, terus sarapan, pakai baju yang rapi, sudah cantik, sudah ganteng, ya kan? Terus siap deh pergi ke gereja, siap deh nyanyi buat Tuhan. Nah, harusnya ketika kita beribadah online, kita juga sama melakukan hal seperti itu ya adik-adik. Kita persiapkan hati kita pagi-pagi, mandi, sudah sarapan. Nah, ketika sudah waktunya ibadah online dimulai, kita benar-benar menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah sama Tuhan. Kita nyanyi, mengeluarkan suara kita, benar-benar ya kan. Terus ketika disuruh mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Ketika berdoa, kita benar-benar lipat tangan, tutup mata. Ketika kakak-kakaknya menyampaikan firman, kita benar-benar mendengar, memperhatikan, dibuka telinganya ya kan, pasang matanya, benar-benar fokuskan pikiran kita. Nah, itu adalah cara kita menghargai, menghormati keberadaan Tuhan, sikap hati kita. Karena mungkin aja, papa mama kan
kan gak lihat, papa mama kan lagi ibadah online ke gereja, aku ibadah juga udahlah aku biarinlah, kan gak ada yang lihat, aku masih pakai baju tidur aja gak apa-apa. Tapi Tuhan melihat. Nah itu kalau kita bersikap seperti itu tandanya kita tidak menghargai keberadaan Tuhan. Sama saja seperti bangsa Israel ya adik-adik. Nah tapi hari ini kita mau belajar untuk respect to God. Masih ingat tentang integritas? Tahun ini kita belajar tentang tahun integritas. Setiap perkataan kita, perbuatan yang kita lakukan harus sama, harus sesuai. Nah, ketika perbuatan kita lakukan, hal baik kita sudah lakukan, bukan untuk dilihat banyak orang, bukan untuk dilihat papa mama, dilihat kakak tuke, dilihat teman kita. Enggak ya, walaupun enggak ada orang pun yang lihat, tetap kita melakukan hal yang baik, tetap kita mengucapkan hal yang baik ya adik-adik. Kak Putri cuma mau ingetin itu aja, dan hari ini kita mau belajar itu. Gak susah kan? Enggak, kalau kita benar-benar mau melakukannya ya. Kita mau belajar respect to God, menghargai keberadaan Tuhan, menghormati Tuhan. Seperti kita menghormati papa mama kita nih, yang kelihatan sama kita. Karena papa mama kita adalah wakil Tuhan di bumi. Nah, ketika kita menghormati papa mama, berarti kita juga harus menghormati nih Tuhan. Ketika kita menghormati papa mama yang kelihatan, terlebih-lebih kita juga harus menghormati Tuhan, Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sepakat? Yang sepakat katakan, aku mau. Angkat jempolnya, katakan, aku mau Kak. Oke, janjinya bukan sama Kak Putri, tapi sama Tuhan Yesus ya. Nah, hari ini Kak Putri mau kasih ayat hafalan ya. Yuk sama-sama adik-adik dibuka Alkitabnya. Ayat hafalan kita hari ini ada di Amsal 22 ayat yang keempat. Kak Putri bacain ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, ini adalah ayat hafalan untuk 1 minggu ke depan ya adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan Kak Putri hari ini. Kita mau sama-sama akhiri, kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk kita mau tunjukin respect to God, kita mau tunjukin sikap hati kita yang benar kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mau lipat tangan, tutup mata kita ya. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan untuk kami menghormati keberadaan Tuhan. Untuk sikap hati kita, sikap hati kami menghormati Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk sungguh-sungguh ketika kami beribadah online. Kami mau serius. Kami gak mau sambil main-main, kami gak mau sambil santai-santai, tapi kami mau memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh ketika kami beribadah, ketika kami menyanyi buat Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami semua pada pagi hari ini. Dan mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang selalu melakukan kebenaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah Kak Lauren, Iya Kak Pina. tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan nih ya Kak. Tadi belajarnya tentang apa Kak? Kita harus takut akan Tuhan. Karena apa? Bukan karena Tuhan Yesus itu galak ya Kak, tapi karena kita menghormati Tuhan Yesus Kak. Oke, sekarang kita mau menyampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ke depan, 1 minggu ke depan. Yuk, buat kalian yang pertama, buat kelas kecil, kapan dulu Buat Kak? kelas kecil, di hari Minggu ada ibadah ya, setiap jam 8 pagi di YouTube. Oke, terus buat cool, adik-adik yang mau ikut cool, itu bisa via Zoom jam 5 sore setiap hari Jumat ya adik-adik. Jadi jangan lupa join, karena gampang banget cuma ngeklik doang ya. Oh iya, dan buat kelas besar nih, setiap hari Minggu juga ada ibadah ya, jam 10 siang. Lewat Zoom ya, linknya bisa minta ke kakak wali kelasnya. Oke, sekian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.